Puji Tuhan, jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat Tuhan penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa Tuhan kami membalas kebaikan-Mu, kami Tuhan hanya dapat menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami selalu bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami selalu bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang setia. Oh haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku yang setia, dan Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Glory haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, semua hanya karena penyertaan-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya. Kami merindukan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami rindukan Tuhan, Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dari awal katakan, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Di dalam hati kami Tuhan, kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di program acara ibadah jawaban doa GPDI Barito. Saya mau menyapa bagi saudara yang mungkin dalam perjalanan, yang mungkin berada di kantor, yang sedang menonton acara ini. Kiranya kita boleh dikuatkan lagi malam hari ini dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur lagi Tuhan atas setiap berkat yang Kau nyatakan bagi kami. Bukti nyata Tuhan, kami ada sampai malam hari ini, semua karena pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah putus, yang Kau terus nyatakan bagi kami. Ya Bapa kami dalam sorga, malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, pikiran kami, dan boleh menjadi bekal kami masa depan kami nanti Tuhan. Dan juga kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Dan itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-29. Di dalam Ulangan 4 ayatnya yang ke-29. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini di ayat Alkitab ini ada kata mencari Tuhan, yang dimana kita diajarkan untuk mencari Tuhan. Dan malam hari ini tema yang saya ambil untuk firman Tuhan malam hari ini yaitu perubahan besar saat kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tema kita malam hari ini yaitu perubahan besar saat kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pernah bertanya atau pernah muncul dalam pikiran kita satu pertanyaan, di mana kenapa hidup kita begini-begini saja?
Walaupun mungkin kita sudah punya hal yang kita inginkan, yang sudah lama kita inginkan dan tercapai, tapi hidup kita merasa begitu-begitu saja. Kita merasa kekosongan dalam hidup kita. Tidak ada perubahan sama sekali. Hari berganti hari, kita merasakan hal yang sama. Dan saudara tahu, jawaban yang paling sederhana dari pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul, yaitu kamu belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jika engkau masih merasa kekosongan dalam hidupmu, engkau masih merasa sama saja, tidak ada perubahan sama sekali, itu berarti engkau belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita di dalam Ulangan 4 yang ke-29, di sana berbicara tentang, dan baru sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara diberkati oleh Tuhan, mencari Tuhan itu bukan sekedar kita datang di gereja setiap minggu, bukan di mana kita tahu ada hari ibadah, jadwal ibadah, kita datang beribadah. Mencari Tuhan bukan sekedar seperti itu, saudara diberkati oleh Tuhan. Ataupun kita tahu kita ada pelayanan dan kita datang pelayanan, seolah-olah pelayanan itu membebani kita, makanya kita harus datang. Mencari Tuhan, saudara, bukan seperti itu. Tetapi mencari Tuhan itu bagaimana engkau membangun hubungan hidup dengan Tuhan. Mencari Tuhan itu seperti engkau membangun hidupmu dengan Tuhan, membangun hidupmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk mencari Tuhan. Dan ketika engkau mencari Tuhan, saya yakin dan saya percaya, engkau akan merasakan perubahan yang nyata dalam hidupmu. Yang sebelum-sebelumnya engkau mungkin tidak merasakan hal yang baru dalam hidupmu, engkau hanya merasakan hal yang sama hari berganti hari. Tetapi jika engkau mencari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, engkau akan merasakan perubahan yang nyata dalam hidupmu. Dan malam hari ini, saya mau mengajak kita belajar bersama perubahan nyata apa yang akan kita rasakan ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang pertama, langsung saja yang pertama, yaitu hati yang tenang di tengah masalah. Perubahan nyata pertama yang akan kita rasakan, yaitu kita merasa lebih tenang. Hati kita merasa lebih tenang ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, persoalan. Nah, saya yakin dan saya percaya kita sebagai manusia, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, persoalan dalam kehidupan kita, otomatis hati kita tidak akan tenang. Karena kenapa? Kita terlalu fokus dengan kesalahan itu. Namun jika kita mencari Tuhan, kita membangun hubungan kita yang hidup dengan Tuhan, saya yakin dan saya percaya hati kita akan menjadi lebih tenang. Karena kita tahu Allah yang menyertai kita, Tuhan yang menyertai kita itu bukan Tuhan yang gampang-gampangan. Itu Tuhan yang hidup. Dimanapun kita pergi dan berada, di titik terendah apapun kita, Tuhan selalu ada. Oleh karena itu, bangun hidupmu, cari Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan, maka kamu akan merasakan perubahan yang nyata di dalam hidupmu. Dan poin yang kedua, yaitu pikiran yang lebih jernih dalam mengambil keputusan. Sebenarnya poin pertama dan kedua ini saling berkaitan. Karena kenapa? Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, bukan cuma hati kita yang tidak tenang, tetapi pikiran kita juga. Dan ketika hati dan pikiran kita tidak tenang, ketika kita di situasi untuk mengambil keputusan, dan kita merasa tidak tenang, hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak jernih, kita akan mengambil keputusan dengan terburu-buru tanpa kita tahu konsekuensi ke depan akan terjadi seperti apa. Namun ketika kita membangun hubungan kita yang hidup dengan Tuhan, kita akan merasakan perubahan yang nyata, yang dimana ketika dahulu kamu merasakan masalah, engkau mengalami masalah persoalan dan hatimu tidak tenang, pikiranmu tidak jernih dalam mengambil keputusan, ketika engkau mencari Tuhan, semuanya itu akan berubah, berbanding terbalik, yang dimana engkau tidak merasa tenang ketika diperhadapkan dengan masalah. Dan ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan merasa lebih tenang, pikiran yang lebih jernih dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita mengambil keputusan tidak dengan baik, tanpa kita pikirkan dengan baik, kita tidak tahu konsekuensi ke depan akan terjadi seperti apa dalam saat kita mengambil keputusan. Nah, ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati,
kita akan mengambil keputusan dengan baik dan kita akan tahu konsekuensi ke depan, apa yang akan kita dapatkan ke depan ketika kita mengambil keputusan itu. Dan lanjut yang poin yang ketiga, yaitu sukacita yang tidak tergantung situasi. Nah, ini yang paling penting, sukacita yang tidak tergantung situasi. Kalau kita mencari Tuhan, kita membangun hidup kita dengan Tuhan, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, sukacita kita tidak akan tergantung situasi. Dimanapun kita pergi dan berada, kita selalu bersukacita. Ketika kita bersukacita dimanapun kita berada, bisa jadi hidup kita akan memberkati orang lain lewat sukacita kita. Namun berbanding terbalik, kalau kita tidak bersukacita, sukacita kita hanya tergantung situasi, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita membangun hubungan kita yang hidup dengan Tuhan, sukacita kita tidak akan tergantung situasi. Dan poin yang keempat, kasih yang lebih besar kepada orang lain. Kasih yang lebih besar kepada orang lain. Ini juga tidak kalah penting. Kasih yang lebih besar kepada orang lain. Karena apa? Kita sudah melihat contoh kasih yang sebenarnya itu seperti apa. Yang kemarin-kemarin kita sudah merayakan, kita sama-sama merayakan di mana hari kematian Yesus Kristus. Itu adalah bukti nyata kasih yang paling sempurna yang harus kita contoh. Kasih yang lebih besar kepada orang lain. Karena ada firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Begitu juga dengan Tuhan ajarkan bagaimana dia mati di kayu salib. Itu salah satu bukti tanda kasih yang paling sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami atau kita akan mempunyai kasih yang lebih besar kepada orang lain. Dan yang kelima, keberanian untuk melangkah dalam iman. Nah, ketika kita membangun hubungan kita yang hidup dengan Tuhan, kita akan mempunyai keberanian untuk melangkah. Karena banyak orang sekarang belum melangkah, tapi sudah menyerah. Kenapa? Mereka tidak mempunyai iman. Kenapa mereka tidak berani melangkah? Bukan hanya tidak mempunyai iman, mereka terlalu fokus kegagalan ke depan yang akan terjadi seperti apa. Oleh karena itu, mereka tidak berani melangkah. Tetapi jikalau engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, engkau membangun hidupmu dengan Tuhan, engkau cari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, engkau akan merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Yang dimana engkau merasakan hal-hal yang mungkin sama setiap hari. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau akan merasakan hal yang baru yang ternyatakan dalam hidupmu. Ya, karena itu malam hari ini, mari sama-sama kita mau berubah. Cari Tuhan. Cari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Cari Tuhan. Karena di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Karena kalau kita mengubah hidup kita, mau berubah, cari Tuhan, yang dulunya kita merasa tidak tenang ketika diperhadapkan dengan masalah, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, sukacita kita hanya tergantung situasi dan beberapa yang lainnya. Ketika kita mencari Tuhan, yang sebelumnya kita rasakan hati yang tidak tenang, kita akan merasakan lebih tenang. Berbanding terbalik dari poin-poin yang tadi, kalau kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena banyak orang sekarang ingin hidupnya berubah. Ingin hidupnya berubah. Tetapi mereka belum benar-benar mencari Tuhan. Hanya sekedar omongan, saya mau berubah, saya mau berubah. Tetapi kapan? Tidak ada yang tepat untuk bilang mau berubah. Mereka hanya sampai di omongan saja. Saya mau berubah, tapi tidak benar-benar sungguh mencari Tuhan. Berdoa di saat butuh, itu bukan cara kita untuk mencari Tuhan. Tanpa kita sadari, tanpa mereka sadari, ketika mereka benar-benar mencari Tuhan, mereka akan merasakan perubahan yang nyata dalam hidup mereka. Karena satu perubahan tidak datang secara instan. Mungkin sekarang dunia menyediakan hal-hal yang instan, tetapi itu hanya bersifat sekejap. Tetapi kalau Tuhan memberikan hal yang baru dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan perubahan,
Tuhan memberikan perubahan walaupun lama, walaupun kita berproses dalam perubahan itu, tetapi kita akan merasakan hal yang baru. Karena perubahan dari Tuhan itu bersifat paten. Nah, malam hari ini saya akan mengajak teman-teman, saudara yang diberkati oleh Tuhan yang sedang menonton, langkah-langkah yang kita butuhkan untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang pertama, luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman. Lagi-lagi berbicara tentang waktu. Sekarang waktu ini paling susah. Karena kenapa? Kita membangun hubungan dengan Tuhan saja sudah tidak bisa. Karena kenapa? Waktu kita untuk Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Kita terlalu fokus dengan pekerjaan kita. Oleh karena itu, seringkali waktu kita untuk Tuhan itu sudah tidak ada. Sampai ada satu hamba Tuhan yang bilang, pernah menceritakan, pernah gak kita mengalami di mana saat kita tertidur nyenyak, dan di situ tiba-tiba kita bangun. Tiba-tiba dibangunkan tanpa kita tahu alasan tiba-tiba kita bangun seperti apa. Tanpa kita sadari itu salah satu cara Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita punya waktu untuk Tuhan. Saking sibuknya kita, tanpa kita sadari kita melupakan Tuhan. Dan hebatnya Tuhan ingatkan lagi kita. Tuhan ingatkan lewat hal-hal seperti itu. Tuhan bangunkan kita di saat kita tertidurnya karena Dia ingin perjumpaan kita dengan Dia. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mencari Tuhan itu luangkan waktumu untuk Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, berdoa. Dan poin yang kedua, beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena rindu bertemu Tuhan. Poin yang kedua ini tidak kalah penting. Beribadah bukan karena kewajiban. Kenapa saya mengambil poin yang kedua ini? Karena ini sangat penting. Banyak orang sekarang datang beribadah hanya formalitas saja. Ini fakta. Banyak orang sekarang datang beribadah hanya formalitas. Bukan karena mereka rindu bertemu dengan Tuhan, tapi karena formalitas. Jadi, kalau kita mencari Tuhan, datang beribadah dengan kesungguhan hati, dengan hati yang lapar akan Tuhan. Rindu mau bertemu dengan Tuhan bukan karena beribadah karena kewajiban. Buatlah hidupmu berubah hari ini. Cari Tuhan. Cari Tuhan dengan cara seperti ini. Beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena rindu bertemu Tuhan. Dan poin yang ketiga itu, serahkan semua pergumulanmu kepadanya, bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga ini, serahkan semua pergumulanmu. Apapun yang engkau rasakan, ketika engkau berada di titik paling terendah hidupmu, andalkan Tuhan, serahkan semua pergumulanmu. Ini salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya itu, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena ada firman Tuhan bilang, ketika kita mengalami masalah persoalan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Itu salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hidup dalam ketaatan dan percaya bahwa rencananya selalu terbaik. Hidup dalam ketaatan. Kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan percaya rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ini salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Beberapa poin penting ini harus kita lakukan. Luangkan waktu setiap hari buat Tuhan, beribadah karena rindu bertemu dengan Tuhan, dan kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, dan hidup dalam ketaatan dan percaya rencana Tuhan selalu terbaik dalam hidup kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan malam hari ini, saya mau katakan, cari Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap hidupmu. Karena apa yang kamu bayangkan sebelumnya, mungkin yang kamu nanti-nantikan, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan. Dan terakhir, saya mau katakan,
Keintiman dengan Tuhan itu bukan seberapa lama kita berbicara kepada Tuhan, seberapa sering kita berbicara kepada Tuhan, tetapi seberapa dalam kita mendengar suaranya, seberapa dalam kita rindu bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita, bangun hidupmu dengan Tuhan, bangun mitsbahmu dengan Tuhan, cari Tuhan dengan kesungguhan hati, dan kita akan merasakan perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Dan kita akan menutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami dalam sorga, di mana Tuhan pada jam saat ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menguatkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi pedoman kami setiap hari Tuhan. Boleh menuntun kami Tuhan. Taruh firman ini dalam hati kami Tuhan, setiap kami yang ada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ada Tuhan, baik yang menonton Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Kiranya Engkau selalu jaga lindungi mereka Tuhan. Kiranya firman ini selalu menjadi bekal bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup firman Tuhan malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita sampai di sini, dan kita akan bertemu kembali di program yang berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya